Shalom anak-anak teacher, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Teacher berharap kita semua dalam keadaan sehat dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Kita sudah memasuki tahun yang baru yaitu tahun 2021 dan kita juga memasuki semester yang baru yaitu semester kedua. Hari ini adalah pembelajaran kita yang pertama di tahun ajaran yang baru ini. Untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini buat kami. Sebentar kami akan memulai pembelajaran tematik kami. Kiranya Tuhan Allah yang memberkati kami sehingga kami memahami setiap pembelajaran yang akan kami hadapi. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak teacher, silakan buka buku tema 6, Cita-citaku. Kita memasuki pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar, kalian mampu mengidentifikasi siklus hidup yang ada di sekitar, dan kalian juga mampu menentukan tempo dari sebuah lagu. Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar, menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, yang kamu bayangkan itu adalah cita-cita. Mari kita buka buku paket halaman 2. Kita amati gambar-gambar yang ada di bawah. Gambar yang pertama, aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Gambar selanjutnya, aku seorang arsitek. Gambar selanjutnya, aku seorang dokter hewan. Selanjutnya, aku seorang pelukis. Dan gambar yang terakhir adalah aku seorang pilot. Udin dan Benny ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Seperti picture ini, menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Tadi kita sudah membaca percakapan antara Udin dan Benny bahwa mereka mempunyai cita-cita yang sama yaitu menjadi guru. Nah, di halaman 4 ada sebuah puisi dengan judul Cita-citaku. Di puisi tersebut mereka bercerita bahwa mereka ingin sekali menjadi seorang guru. Kamu boleh membaca puisi tersebut di dalam hati. Berikut merupakan ciri-ciri puisi, yaitu yang pertama ada judul, yang kedua terdapat bait terdiri dari beberapa kalimat, ketiga keteraturan bunyi vokal, dan yang keempat menggunakan kata-kata yang indah atau kata-kata yang bermajas. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Mari kita perhatikan kembali puisi yang berjudul Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan, itu merupakan baris puisi. Begitu juga aku ingin menjadi seorang guru, itu juga baris puisi. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan, itu adalah baris puisi. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Jadi itu bagian-bagian dari teacher baca adalah baris puisi. Dan kumpulan dari baris-baris puisi itu disebut bait puisi. Jadi puisi yang berjudul Cita-citaku ini terdiri dari 2 bait dan terdiri dari 8 baris. Mari menyusun baris-baris puisi menjadi bait puisi. Di situ ada baris puisi, ku ingin membalas jasamu, guru selalu membimbingku, sungguh berjasa guruku, dan guru mengajakku untuk maju. Nah, apabila kita susun menjadi 1 bait, susunan bait puisi itu adalah guru selalu membimbingku, guru mengajakku untuk maju, sungguh berjasa guruku, ku ingin membalas jasamu. Itu dia ya, susunan puisi menjadi 1 bait dari beberapa baris-baris puisi yang tadi masih terpisah-pisah. Sekarang kita buka buku paket halaman 6.
Di atas ada percakapan antara Lani dengan Udin. Silakan kamu baca percakapan tersebut. Nah, di dalam percakapan tersebut dapat kita perhatikan bahwa Lani bercita-cita ingin menjadi seorang dokter hewan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu meliharanya? Perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut. Di sini ada gambar hewan kucing, kelinci, dan juga ayam. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak, hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan dari hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau dor hidup. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Kucing dan ayam merupakan hewan yang tidak mengalami metamorfosis karena kucing dan hewan tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya, hanya berubah ukuran besarnya saja. Kalau perubahan bentuk tubuhnya tidak ada. Jadi, hewan dan kucing tidak mengalami metamorfosis. Tahapan siklus hidup hewan sebagai berikut. Siklus hidup hewan terletak pada jenisnya. Misalnya kalau hewan mamalia atau hewan menyusui itu siklus hidupnya adalah dimulai dari zigot, janin, bayi, remaja, dan dewasa. Sedangkan siklus hewan seperti ayam atau apes itu dimulai dari telur, anak, lalu menjadi dewasa. Setiap orang ingin memiliki pekerjaan ketika dewasa. Keinginan itulah yang disebut cita-cita. Kita harus rajin belajar agar dapat meraih cita-cita. Siti bercita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Ia suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Banyak buku tentang hewan dan tumbuhan yang dibacanya. Pengetahuan itu digunakan Siti sebagai bekal untuk merawat hewan peliharaannya dan tumbuhan yang ditanamnya. Siti memelihara beberapa ekor kelinci di rumahnya. Kelinci-kelinci itu bermain bebas di belakang rumah. Ada beberapa pohon tumbuh di halaman belakangnya. Pohon yang rindang menjadikan udara sejuk. Siti senang menghabiskan waktunya di sana untuk menyiram tanaman dan memberi makan kelincinya. Mari kita perhatikan halaman belakang rumah Siti. Di belakang rumah, Siti banyak memelihara beberapa hewan peliharaan. Di antaranya ada kelinci, ada ayam, dan Siti juga mempunyai beberapa tanaman. Kita lihat di tanaman bunga ada beberapa kupu-kupu yang hinggap di bunga tersebut. Oh iya, kamu tahu nggak lagu yang berjudul Kupu-Kupu yang Lucu? Tentu kamu pernah menyanyikannya, bukan? Lagu yang berjudul Kupu-Kupu yang Lucu merupakan ciptaan Ibu Sud dengan tempo lagu lento. Tempo lagu lento adalah tempo lagu yang lebih lambat. Tentu kamu bisa menyanyikan lagu Kupu-Kupu yang Lucu yang ada di buku paket halaman 12 buku tema 6 kamu. Sekarang mari kita perhatikan buku paket halaman 14. Di situ ada tabel berisi tentang istilah atau tanda tempo. Yang pertama itu ada largo, keterangannya itu lambat sekali. Lento lebih lambat, adagio lambat, andante sedang, moderato sedang, allegro cepat, vivace lebih cepat, dan yang terakhir presto cepat sekali. Nah, jadi kalau ada lagu yang kamu ketahui, tentu kamu bisa menentukan tangga nadanya. Kita ulangi, misalnya kupu-kupu yang lucu itu mempunyai tangga nada lento, tik-tik bunyi hujan itu mempunyai tangga nada sedang atau andante. Ayo mengamati, di bawah ada beberapa pertanyaan tentang kupu-kupu yang lucu dan juga sudah disertai dengan jawabannya. Silakan kamu baca di dalam hati. Tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Tempo lagu juga digunakan pemusik
musik untuk mengiringi lagu tersebut. Salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi musik adalah biola. Adakah di antaramu yang ingin menjadi pemain biola? Silakan buka buku paket halaman 15. Di situ ada puisi dengan judul Cita-citaku, ciptaan oleh Angelica. Nah, silakan kamu baca puisi tersebut dengan cermat karena di halaman 16 nanti ada 4 pertanyaan yang harus kamu jawab. Menarik sekali puisi itu ya, berbeda dengan karangan yang biasa kita buat. Ya, tetapi sama dengan karangan, puisi juga dapat bercerita tentang apa saja, tentang cita-cita, juga tentang seekor kupu-kupu yang indah. Bicara tentang kupu-kupu, selain ia indah, cara pertumbuhannya juga unik loh, mau tahu kan? Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Kupu-kupu dan belalang merupakan hewan yang sama-sama mengalami metamorfosis dalam hidupnya. Namun mereka mengalami metamorfosis yang berbeda. Kalau kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, yaitu metamorfosis yang lebih panjang karena mengalami proses yang namanya pupa atau kepompong, sedangkan belalang mengalami metamorfosis yang tidak sempurna karena tidak mengalami kepompong atau pupa. Dia hanya habis dari telur, dia langsung menjadi nimfa. Nimfa itu adalah hewan yang masih kecil. Jadi mereka sama-sama mengalami metamorfosis, tetapi kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna atau metamorfosis yang lebih lengkap atau lebih panjang prosesnya. Sedangkan si belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna atau metamorfosis yang lebih singkat proses siklus hidupnya. Tugas kalian hari ini nanti kerjakan di buku tulis dan jangan lupa menulis soalnya. Ada 3, yang pertama tuliskan apa yang menjadi cita-citamu dan kegiatan utama dari cita-citamu tersebut. Kedua, buku paket tema 6 halaman 16 kerjakan nomor 1 hingga nomor 4. Yang ketiga, tuliskan perbedaan daur hidup kupu-kupu dan daur hidup belalang. Nah, tugas kamu kumpul paling lambat nanti malam jam 9. Teacher tunggu ya. Dan nanti kita akan adakan Zoom meeting. Apabila ada yang ingin kamu tanyakan, silakan bergabung di Zoom meeting nanti. Teacher akan kirimkan link Zoom meeting kita. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini buat kami. Kami telah menyelesaikan pembelajaran tematik kami. Terima kasih untuk setiap bimbingan Tuhan Yesus, sehingga kami memahami setiap materi yang telah diajarkan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.